Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya kita dapat merasakan bulan suci yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkahnya kita dapat keluar dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Teman-temanku sekalian, kita harus patut bersyukur. Karena apa? Karena di bulan ini kita dapat merasakan bulan suci yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa begitu? Karena di bulan ini kita bisa melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Dan juga ini adalah bulan Maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karena itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, Allah membuka pintu rahmat dan mengampuni dosa hambanya yang bertaubat. Namun, selain memohon ampun kepada Allah, kita juga perlu memperbaiki diri sesama manusia, yaitu dengan cara saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita ingin Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lalu, mengapa memaafkan itu penting? Karena dendam adalah racun dalam hati. Orang yang menyimpan dendam mungkin terlihat biasa saja dari luar, tetapi hatinya tidak tenang. Setiap kali mengingat orang yang menyakitinya, emosinya kembali muncul. Ibadahnya terasa berat, sholatnya tidak khusyuk, puasanya pun hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memaafkan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Jadi, memaafkan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan iman dan kebesaran jiwa. Teman-temanku sekalian, ada keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. 1. Orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Disakiti, dizolimi, tapi dia memaafkan, maka rasa maaf yang dia hadirkan mengundang cintanya Allah kepada dirinya. Yang kedua, orang-orang yang pandai memaafkan itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makin cepat dia memaafkan orang lain, maka semakin cepat Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Dan yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu dijanjikan untuk masuk ke surganya Allah. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Masya Allah sekali, bukan? Lalu, bagaimana cara kita untuk memaafkan orang lain? Yang pertama, niatkan memaafkan hanya karena Allah semata. Dan yang kedua, sadari bahwa kita juga tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan hanya memandang kesalahan orang lain, tapi kita juga melihat kesalahan di diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup ini itu singkat, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, doakan orang yang pernah menyakiti kita, tapi doanya yang baik-baik ya, karena doa yang baik itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Dan yang kelima, beranikan diri untuk memulai meminta maaf terlebih dahulu atau memulai komunikasi. Terkadang hanya dengan satu pesan sederhana seperti, saya minta maaf ya kalau saya ada salah. Itu akan menjadikan hubungan yang awalnya retak bisa kembali menjadi utuh kembali. Teman-temanku sekalian, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk melembutkan hati, menghilangkan permusuhan, dan memperbaiki diri. Jadi, mari kita belajar untuk saling memaafkan, baik kepada keluarga, sahabat, tetangga, maupun orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum membersihkan hati. Jangan hanya perut yang berpuasa, tetapi hati juga berpuasa dari kebencian, iri hati, dan dendam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memudahkan kita untuk memaafkan, dan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.